Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas atau menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber Bapak Fahmi yang memang sering dia berkonsultasi dan bertanya. Dan saat ini dia bertanya mengenai apa sebenarnya manfaat hal-hal ataupun kemampuan spiritual di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun untuk kita di masa depan gitu. Nah, jadi BFC di sini ingin membahas itu dalam arti untuk sebagai pandangan kita sesama, mungkin ya sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memang mempunyai akal dan pikiran, sehingga timbullah pertanyaan seperti yang ditanyakan sahabat kita ini. Ketika kita menguasai hal spiritual, supranatural gitu kan, apa manfaatnya untuk diri kita gitu. Nah, jadi sebelum melanjutkan pembahasan mengenai manfaat supranatural, spiritual di dalam kehidupan kita sehari-hari, pastinya jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, sehingga kita berkumpul dan berjumpa di Bapak Fahmi Channel. Nah, jangan lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya kita berselawat maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan tentang pembahasan mengenai manfaat kemampuan supranatural, spiritual, BFC kembali mengingatkan atau menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi, bertanya, bisa melalui DM-nya di Instagram BFC, itu babah_fahmi18. Nah, di situ nanti kita bisa berinteraksi, tanya jawab gitu. Nah, kita lanjut ke pembahasan kita, yaitu mengenai manfaat supranatural dan spiritual di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi ini sebelumnya BFC minta maaf gitu, karena posisinya BFC agak sedikit kurang sehat, tapi karena memang udah banyak yang bertanya, jadi satu persatu kita jawab gitu. Jadi sambil ada juga sedikit ada ramuan ataupun jamu kita bilang untuk menambah imun kita gitu. Bismillah. BFC minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, jadi ketika kita menguasai ataupun memiliki kemampuan spiritual, masalah sedikit atau banyaknya itu ya nggak jadi masalah. Yang penting kita adalah gitu kan, menguasai atau memahami ya, dan memang mempunyai keahlian gitu. Contohnya misal sekarang pengobatan ataupun pijat, kusuk lah bahasa kalau di daerah Medan ini kusuk gitu kan, pijat, mengerti hal-hal urat-urat, misalnya ada terkilir, terkesleo ataupun apa gitu, bisa memahami hal itu. Nah, karena jangan salah, pijat memijat atau kusuk mengusuk itu bukan mungkin ada orang yang mempelajari itu, tapi ada yang memang dari turunan gitu, yang memang dari kemampuan supranatural spiritual yang diturunkan dari leluhurnya gitu. Sehingga tanpa dia dipelajari, dia sudah bisa mengalirkan itu gitu, kemampuan mengusuknya itu.
Nah, ketika menguasai ini, apa manfaatnya? Ya alhamdulillah gitu kan, bisa menambah eh, dalam arti penghasilan, karena ya kita bukan berarti kita mendoakan orang sakit atau berharap dari eh, pemberian orang, enggak. Karena misalnya dalam arti ketika orang meminta bantuan atau pasti kita memahami lah, oh, dia sudah capek, sudah apa gitu kan, pastinya sedikit banyaknya diberi gitu sebagai tanda terima kasih kita sudah dibantu gitu. Nah, kalau mungkin ya bahasanya jangan sampai ya buang terima kasih lah gitu. Nah, sudah dibantu, sudah dipijat, sudah diobatin, mati izin Allah, perantara Allah melalui dia gitu, sehat pula, enak badannya karena ada kemarin tuh kerja beberapa minggu capek, bisa dipijit seseorang yang kita memang percaya dia, atau dalam arti memang kita mengetahui dia bisa pijat, bisa kusuk, kita telepon dia datang, dan alhamdulillah gitu kan. Dari situ juga kita bisa memberinya tanda terima kasih sehingga menjadi rezeki dia dan bisa dimanfaatkannya untuk keperluan dia sehari-hari, untuk anak istrinya. Nah, itu salah satu biasanya manfaatnya itu dalam arti bisa menambah pemasukan ekonomi kita gitu. Nah, dan yang kedua gitu ya, yang seterusnya itu kita bisa lebih, pola pikir kita itu bisa lebih terbuka biasanya ketika memiliki kemampuan spiritual supranatural, tidak mentok di situ-situ aja gitu. Bisa lebih berkembang, kita bisa melihat kondisi alam, mengetahui apa yang mungkin bisa kita lakukan dan bisa bermanfaat bagi kita dan keluarga kita gitu. Bisa melihat peluang-peluang gitu. Mungkin ya dalam arti mungkin lebih mudahnya kita memahaminya dalam arti apa ini ya, peluang usaha mungkin ketika kita di suatu daerah gitu kan, ketika memang kita ya memang ya nggak hanya kemampuan spiritual supranatural itu, mungkin ya jiwa pembisnis mungkin bisa melihat itu, tapi orang-orang yang apa namanya ini, memiliki hal-hal ataupun kemampuan supranatural tadi, spiritual tadi, bisa lebih membaca situasi dan dia tidak bisa apa namanya, tidak terburu-buru. Karena ada orang yang memang dia bisa berbisnis tapi dia terburu-buru, tergesa-gesa gitu untuk melakukan hal-hal yang memang bisa dia lakukan dalam arti bisnis gitu kan. Tapi dalam orang spiritual supranatural, dia bisa melihat peluang itu dan bisa mengantisipasinya, kapan yang pas, momennya itu kapan, nah, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, tidak tergesa-gesa lah, karena dia melihat situasi kondisinya gitu. Nah, itu yang kedua, dalam arti bisa melihat kondisi alam, apa yang bisa dia lakukan sehingga bisa membuat kehidupannya lebih baik lagi, gitulah kurang lebih. Nah, selanjutnya gitu kan, bisa ya dalam arti lebih dipandang masyarakat gitu kan. Dalam arti ketika kita menguasai supranatural spiritual dan memang kita berjiwa sosial, berjiwa luhur gitu, kepribadian luhur baik, itu bisa cepat mendongkrak kewibawaan dan menyebabkan kita itu lebih bisa dihargai di masyarakat. Orang tidak bisa sembarangan, dan orang tidak bisa sembarangan menilai kita juga gitu. Tinggal kita lagi gimana gitu. Nah, itu bisa dalam arti orang bukan berarti, jangan sempat kita ditakuti, tapi kita dalam arti segan, tapi orang bukan segannya dalam arti itu orang itu tidak bisa apa namanya kita bilangnya, bukan segan itu bukan berarti takut gitu, tapi segan itu menghargai kita gitu, nggak mau kita nggak mau membuat kita kecewa sehingga kita juga nyaman sama mereka gitu. Tapi kalau sudah segan karena takut, itu payah gitu, apa orang pun payah, mau apa nih, asal kita datang orang pergi, bukan kalau gitu. Tapi orang kalau kita datang segan dia dalam arti kita dihargai, dihormati, ya
orang pun misalnya dalam arti bercekrama sehari-hari itu oke-oke aja, tapi orang tuh tidak bisa sembarangan melontarkan ucapan ataupun apa gitu yang memang bisa menyebabkan kita tersinggung. Nah, dalam arti bercanda tapi dalam ruang lingkup yang sopan santun lah gitu kan. Nah, jadi itu. Jadi tuh ya, itu 3. Itu ini bukan berarti BFC mengarang-arang gitu, tapi inilah pengalaman BFC gitu, selama ini gitu yang BFC rasakan gitu. Ini berdasarkan pengalaman. Bismillah. BFC minum dulu ya. Bismillah. Ini sedikit flu batuk, jadi agak terganggu, mau berbicara pun agak susah gitu karena pernapasannya agak tersumbat. Jadi itu 3 ya kan, yang berdasarkan pengalaman BFC memang kan. Lalu yang dalam artinya orang pun ketika kita memiliki spiritual, supernatural, memang kita mempunyai energi yang baik, positif, orang akan lebih menyayangi, lebih menyukai ya, tapi ya dalam arti yang memang bisa jadi sinergi sama kita. Tapi kalau memang energinya bertolak belakang, itu kayak manapun kita gitu, itu tetap dia tidak akan suka gitu. Karena juga kadang yang menyebabkan itu adalah pengaruh yang memang dia didampingi juga gitu. Dia ada mungkin ya rapalan ataupun apalah gitu yang memang sehingga dia didampingi, dan memang yang bersama dia itu tidak sinergi sama yang memang ada sama kita gitu, leluhur kita, sehingga kayak manapun kita itu akan tetap bentrokan gitu. Tapi ketika memang orangnya memang sinergi, real aja, mungkin tidak ada kosong segala macam, dia akan alami gitu. Memang seneng biasanya kalau ada apa-apa tuh, biasanya dalam arti mungkin curhatnya sama kita atau apa, dia percaya sama kita gitu. Dan kita juga memang jawaban kita ketika dia curhat itu menenangkan dia, dan memang dia berpikir dan memang dia terima itu memang adalah solusinya ataupun memang itu pencerahan yang bisa membuat dia tenang. Nah, jadi orang akan bisa lebih menyayangi kita karena kepribadian kita juga gitu. Dan memang energi kita yang kita pancarkan melalui yang hal-hal spiritual supranatural itu, sehingga mereka merasa kita ini adalah orang-orang yang memang baik gitu. Tidak ya, memang ya itu ya tinggal kita lagi, ketika orang menilai kita baik, maka kita ibaratkan kita ini adalah kacanya gitu. Mereka sinar ketika mereka memantulkan cahaya. Kalau kita membalikannya tidak pas ataupun apa, maka mereka akan kecewa dan tidak percaya sama kita. Tapi ketika kita dipantulkan cahaya dan memang kita membalikkan dengan baik, dengan memang misalnya ketentuan-ketentuan yang memang dalam tata krama yang baik, sehingga mereka lebih lagi mempercayai kita, dalam arti bukan mempercayai apa enggak, misalnya menganggap kita itulah orang-orang yang baik gitu. Nah, jadi itulah dalam arti apa namanya, beberapa lah gitu manfaat yang BFC rasakan, ya pengalaman BFC. Dan mungkin kayak teman-teman BFC yang sekitar sini yang mempunyai keahlian mengusuk ataupun pijat tadi dan hal-hal yang pengobatan yang lainnya, memang alhamdulillah ada ya, selain dia kerja di pabrik ataupun di mana lah gitu kan, di instansi terkait gitu kan, di waktu dia libur atau senggang ataupun memang dia di malam hari memang dia ada waktu senggang, ada orang minta tolong, mungkin dia ditolongnya, disitulah dia mendapatkan uang tambahan untuk keperluan keluarganya, untuk keperluan rumah tangganya, anak istrinya. Nah, jadi hal-hal seperti ini ketika kita manfaatkan untuk kebaikan, insya Allah hasilnya baik gitu. Tapi kalau untuk keburukan ya maka hasilnya buruk. Jadi semuanya itu tergantung pada diri kita. Ketika kita ya tak ubahnya sama juga dengan
ilmu-ilmu umum yang kita gunakan atau kita pelajari ketika kita menguasai mungkin ilmu komputer, bahasa Inggris, ketika kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk keperluan yang positif, maka hasilnya juga positif gitu, dan bisa membuat kehidupan kita lebih dibilang layak lah gitu. Tapi ketika ilmu-ilmu itu dimanfaatkan untuk keburukan, maka ya tidak ada apa-apanya, tidak ada berkahnya gitu. Jadi di sini sebetulnya ketika kita melakukan hal baik, maka rahmat Allah itu akan turun dan memberkahi kita gitu, sehingga apa yang kita kerjakan merasa wah nyaman, tenang, sehingga kehidupan kita pun lebih baik. Tapi ketika udah kita lakukan ke dalam kejahatan, maka walaupun banyak uang, kita tidak akan tenang. Harta tapi nanti lama-lama ya kita akan jatuh juga. Tapi kan kalau kita membangun itu dengan dasar kebaikan, insya Allah akan kokoh gitu. Nah, jadi mungkin ya itu sajalah yang bisa BFC sampaikan mengenai manfaat kita menguasai hal-hal supranatural dan spiritual. Lebih dan kurangnya BFC minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.